Hai semua, welcome to our YouTube channel legalaccess.id. Perkenalkan, aku Dwina Oktifani. Kamu bisa panggil aku Fani. Aku salah satu mentor di legalaccess.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya. Pada kesempatan kali ini, aku ingin sharing dengan teman-teman semua tentang klausula bahasa. Buat teman-teman yang sudah pernah drafting perjanjian, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan klausula yang satu ini. Tapi sebenarnya, seberapa penting sih klausula bahasa itu? Dan kalau tidak ada, apa konsekuensinya? Yuk kita simak. Klausula bahasa mulai menjadi tren sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Tepatnya di pasal 31 disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang kemudian melibatkan pihak asing dapat juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau dalam bahasa Inggris. Nah, ketentuannya luas sekali kan teman-teman, di mana seluruh perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia, baik itu perseorangan atau lembaga, baik itu publik atau swasta, harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan tidak ada tuh cakupan isi atau jenis perjanjiannya. Bila mana terdapat pihak asing dalam perjanjian tersebut, maka bisa dibuat dalam dual bahasa atau yang kita kenal dengan bilingual, di mana salah satunya harus dalam bahasa Indonesia ya. Tampaknya sederhana kan? Namun pada praktiknya tidak jarang loh ketentuan ini menjadi bloker, dalam artian terdapat pihak yang tidak setuju dibuat dalam bahasa Indonesia karena bukan bahasa yang mereka mengerti, atau karena waktu yang dirasa tidak cukup, di mana para pihak belum sempat untuk membuat versi bilingual sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Kalau sudah begitu, apa konsekuensinya? Nah, mari kita bahas satu persatu. Dalam skenario pertama, para pihak setuju untuk kemudian dibuat dalam versi bilingual. Kita sebagai konsultan hukum jangan pernah lupa ya untuk kemudian mencantumkan klausula bahasa. Klausula bahasa biasanya memuat bahasa mana yang akan berlaku ketika terjadi inkonsistensi antara dua bahasa tersebut. Misalnya, antara bahasa A dan bahasa B di pasal, katakanlah pasal 10 terdapat perbedaan pengertian. Nah, para pihak dalam klausula bahasa akan sudah menyepakati apakah versi bahasa A atau bahasa B yang kemudian berlaku. Jangan anggap remeh ya dengan pengaturan ini. Kalau perjanjiannya cuma 3 halaman, kita bisa berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari adanya inkonsistensi antar dua versi bahasa. Tapi kalau perjanjiannya 150 halaman, siapa yang bisa menjamin tidak ada inkonsistensi? Jadi, dengan menyepakati di awal dalam hal terjadi inkonsistensi, para pihak tidak perlu repot-repot untuk negosiasi ulang atau menandatangani adendum perjanjian guna memperbaiki pasal yang inkonsistensi tersebut. Betul kan teman-teman? Kemudian kita beranjak ke skenario kedua. Skenario kedua dalam hal para pihak ingin menandatangani hanya dalam versi bahasa asing, tanpa ada versi bahasa Indonesia. Wah, ini sangat tidak direkomendasikan ya teman-teman. Sebisa mungkin harus dihindari karena ada konsekuensi hukumnya. Aku mau share nih salah satu case yang sering dijadikan dasar atau jurisprudensi terkait versi bahasa Indonesia dari suatu perjanjian.
Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar sengketa antara 9AM dan PT Bangun Karya Pratama. Dalam hal ini yang dipersengketakan adalah suatu perjanjian utang piutang antara keduanya yang mana dibuat hanya dalam bahasa Inggris. Di sini, PT Bangun Karya Pratama bertindak selaku penggugat, sedangkan 9AM bertindak selaku tergugat. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan untuk menyatakan perjanjian utang piutang tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan kausa yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa sih itu kausa yang halal? Apa juga bedanya antara dapat dibatalkan dan batal demi hukum? Mudah-mudahan kita bisa kupas lebih dalam ya mengenai hal tersebut di materi lainnya. Makanya, stay tune terus di legalaccess.id. Oke, let's back to our case. Mahkamah Agung kemudian dalam tingkat kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan dasar tersebut, suatu perjanjian dapat menjadi batal demi hukum jika hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa ada bahasa Indonesianya. Tentu saja putusan ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan konsultan hukum. Kamu pun boleh memiliki pendapat sendiri loh teman-teman. Namun yang perlu digarisbawahi adalah hakim-hakim di Indonesia dapat menjadikan kasus ini sebagai jurisprudensi, sehingga kita harus ekstra hati-hati ketika menemukan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing tanpa ada versi bahasa Indonesianya. Skenario yang terakhir yaitu skenario ketiga adalah bagaimana kalau para pihak tetap ingin menandatangani hanya versi bahasa asing terlebih dahulu karena ada kendala dalam menyiapkan versi bahasa Indonesianya. Oh iya, sedikit tips nih. Pihak asing biasanya ingin agar versi bahasa Indonesia dibuat dalam versi terjemahan tersumpah atau setidaknya diverifikasi oleh konsultan hukum eksternal. Ya, sah-sah aja sih. Untuk menghindari keraguan-raguan, hal tersebut memang sangat dianjurkan, walaupun jadi costly. So, untuk skenario ketiga ini, kita harus memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap dibuat atau disusulkan. Meskipun ketika ditandatangani, perjanjian tersebut hanya dalam bahasa asing. Apakah versi bahasa Indonesia yang disusulkan tetap harus ditandatangani? Jawabannya, ya, agar mengikat bagi kedua belah pihak. Namun, untuk menghindari keraguan-raguan, biasanya di dalam klausula bahasa nantinya kita akan tambahkan bahwa perjanjian versi bahasa Indonesia yang ditandatangani kemudian akan tetap berlaku mengikat bagi para pihak sejak ditandatanganinya versi bahasa asing yang terdahulu. Hal ini untuk menghindari adanya gap antara tanggal penandatanganan perjanjian versi bahasa asing dan versi bahasa Indonesia. Pada akhirnya, kita tetap kembali pada konsep awal syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan. Sepanjang kedua belah pihak sepakat dan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, maka perjanjian tersebut akan berlaku mengikat bagi para pihak. Gimana nih teman-teman? Mungkin setelah mendengar materi hari ini, teman-teman punya view yang mau di-share, silakan komen di channel YouTube kami legalaccess.id. Semoga materi singkat kali ini bisa menambah wawasan kita ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye all!